clinical skill lab pada pemeriksaan tulang belakang ya itu eh, sama seperti pemeriksaan muskuloskeletal yang lainnya ya. Kita mulai dari pemeriksaan inspeksi ya, kemudian palpasi ya, terus dilanjutkan dengan pemeriksaan range of motion ya. Untuk di daerah vertebra ini ada beberapa kosakata ya yang meskipun diartikan seperti perkusi nanti itu kurang lebih kita hanya melakukan palpasi tapi dengan penekanan seperti kita melakukan perkusi ya. Bukan perkusi yang pada pemeriksaan internis atau pemeriksaan yang lainnya. Untuk pemeriksaan lanjutan ini pun sebenarnya ada juga yang namanya pemeriksaan sensorik ya, motorik maupun refleks ya, karena itu menyangkut masalah nerve ya. Hanya saja untuk materi tersebut itu sudah masuk ke dalam pemeriksaan di blok neurologi. Jadi kita khusus untuk murni ke problem bony structure ya, sama sekitarnya ya, join ya, muscle-nya ya, otot-ototnya kita akan periksa di materi hari ini. Yang pertama itu kita melakukan inspeksi ya pada saat pasien masuk ke dalam ruangan ya. Terkadang ya itu pasien misalkan masuk ke poli, kita sudah bisa melihat gesturnya ya, entah dengan cara jalannya, entah kadang-kadang dia nunduk-nunduk ya. Jalannya itu kadang-kadang nanti mungkin akan dijelaskan sama dosen yang lain mengenai gait ya. Jadi dia bisa datang dengan limping ya, dengan pincang ya. Bisa itu problemnya di daerah ekstremitas maupun di daerah vertebranya. Nanti kita pastikan problemnya murni di vertebre atau murni di ekstremitas atau bahkan kedua-duanya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan sebelumnya ya dengan anamnesis, dengan keluhan yang ada di vertebre, itu kita menjelaskan pemeriksaan apa yang kita mau lakukan pada pemeriksaan tulang belakang ya. Misalnya ini pasien dalam anamnesis kalian kasusnya yang didapat adalah nyeri pada punggung bawah misalnya ya, atau punggung atas ya, tergantung ya dari case masing-masing ya. Pokoknya problem di tulang belakang lah. Setelah itu kalian menjelaskan, izin Bu, ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang pada Ibu atau pada Bapak ya. Itu saya akan menilai dari bagian leher ya, dekat dasar tengkorak sampai ke bagian tulang apa namanya, tulang ekor ya, sakrumnya ya. Nah, mungkin kalian sudah tahu, sudah pelajari anatomi muskuloskeletalnya untuk vertebre ya, mulai dari cervical sampai ke sakrum. Nah, kalau sudah diiakan, sudah dijelaskan ya apa yang kalian mau periksa di regu tersebut ya, seperti standar yang lainnya kalian cuci tangan sebelum melakukan tindakan ya, pakai APD bila perlu ya, seperti handskon. Terus kemudian pasien diminta untuk berdiri dan membuka bajunya ya. Lagi-lagi kalian harus meminta izin juga ya. Karena ada beberapa juga pasien yang berkeberatan ya. Kalau misalkan setuju ya monggo dilanjut. Kalau tidak setuju, memang untuk inspeksi kita pasti agak sulit menilai ya. Ya kita hanya menilai di part yang lain, di palpasi ya, maupun penilaian range of motion ya. Tapi pada dasarnya kita punya kewajiban menjelaskan saja ke pasiennya, oh, kalau Ibu berkeberatan tidak apa-apa, nanti saya akan memeriksa saja tanpa melihat secara keseluruhan. Cuman mungkin ada mengurangi interpretasi kami nanti ya, atau interpretasi saya. Nah, pasien membuka bajunya ya, kemudian pasien itu membelakangi pemeriksa ya. Jadi kalian berada di belakang pasien.
Nah, kalian bisa melihat itu mulai dari cervikalnya ya, dari tulang lehernya sampai di daerah tulang tulang ekor ya. Memang tulang ekor agak sulit terlihat ya karena tertutupi oleh eh, otot-otot pantat ya, muskulus gluteusnya. Nah, tapi yang paling biasa kita dapat itu langsung nampak deformitas ya, jika deformitasnya jelas. Misalnya untuk kasus-kasus di inspeksi itu ya ada yang namanya kasus torticollis ya. Dia agak tulang cervicalnya dia agak apa bahasanya, agak bending ke arah salah satu sisi bahu ya. Nah, itu nanti kalian bisa cari referensinya torticollis, mungkin sudah diajar di bagian pediatrik ya. Eh, Kemudian bisa dapat skoliosis ya. Kemarin juga sempat saya berikan materi skoliosis ya. Atau kyphotic, kyphotic dia atau hyperkyphotic ya pada daerah torakal. Dia biasanya lebih nunduk ke depan ya pada kasus-kasus misalnya degeneratif itu bisa terjadi hyperkyphotic atau pada pasien-pasien dengan ada problem di torakalnya seperti adanya spondilitis tuberkulosa misalnya. Ya. Nah, kalian lihat dari arah ini sorry ini ya. Kemudian mulai dari leher ya. Nah, ini yang itu secara umum yang kalian melakukan inspeksi ya. Nah, kemudian setelah itu kalian meminta pasien untuk menggerakkan ya. Kita mulai dari regio cervical ya, melihat apakah dia ada apa namanya, kontraktur ya, kontraktur di daerah leher misalnya ya, melihat ke kiri ke kanan, pokoknya dimulai dari pemeriksaan eh, di regio cervical. Nah, kemudian kalian bisa meminta ya belakang ini, sorry ya. Ini kita mulai dari inspeksi dari cervical ya, yang paling nampak terlihat itu pada orang kurus terutama ya. Kalian bisa memegang lehernya kalian ya agak ke bagian kaudal lagi ya. Itu yang nonjol ya di belakang, itu tulang itu yang nonjol itu C7-nya kalian ya, cervical 7. Dia mempunyai prosesus spinosus yang paling besar dibandingkan semua prosesus spinosus yang ada di cervical, termasuk torakal pun ya. Itu yang jadi patokannya. Di atasnya pasti C6 sampai ke atas. Nah, di bawahnya itu torakal 1 seterusnya ya. Nah, kemudian kalian terus nih kalau kalian lihat gambar ya. Nah, ini kurang lebih di sini ya. Apa namanya? Cervical 7. Nah, kemudian di sini ada sacrum. Yang sacrum itu ada yang namanya posterior PSIS, posterior superior iliaca ya. Ini kiri dan kanan ya. Kemudian itu biasanya antara processus spinosus kemudian sacrum di situ ada dimple kayak cekungan. Nah, di situ letaknya PSIS ya, posterior superior iliac spine. Nah, itu atau bahasa Indonya dia kan kalau sia superior lawannya sia ya, superior inferior anterior spine. Nah, sedangkan ini posterior superior inferior spine. Nah, ini kalian yang biasa nampak di sini PSIS-nya ya, kiri dan kanan. Nah, di tengah-tengahnya ini dimple. Oke, kemudian kita setelah kita melakukan tindakan inspeksi mulai dari C7 yang nampak ya pada penglihatan kalian yang lebih jelas, kecuali orang yang sorry agak overweight, obes itu agak sulit dilihat ya. Kemudian PSIS-nya juga nampak pada orang kurus. Nah, selain deformitas yang tadi saya katakan, mulai dari torticollis, mulai dari kyphotic, ya, atau lordosis, atau paling sering skoliosis,
itu kalian bisa melihat yang lainnya, khusus trauma, ya misalnya ada hematom di sekitarnya ya. Kalau yang kasus elektif, yang hanya case-nya misalkan nyeri punggung, itu tidak didapatkan yang namanya trauma misalnya ya. Paling sering juga itu pada kasus non trauma itu spondilitis, TB ya, adanya gibus ya. Itu nanti kalian bisa search ya yang namanya gibus, dia penonjolan di daerah torakal biasanya ya. Terus pasiennya cenderung membungkuk. Kenapa? Karena korpus di anteriornya itu sudah mulai jebol ya karena infeksi. Kalian sudah dapat materi kemarin pada spondilitis TB. Nah, kemudian kita mulai melakukan dengan tindakan palpasi tulang belakang dengan ibu jari. Nah, biasanya posisi berdiri boleh ya, atau posisi duduk ya. Kalau posisi duduk biasanya pasien lebih rileks ya. Saya pribadi itu lebih senang untuk posisi duduk ya. Posisi duduk, kemudian kita melakukan palpasi ya bertahap dari atas, dari servikal ke bawah ya, mulai dari sini bawah ya sampai ke tulang sakrumnya ya, atau tulang ekor. Kemudian kalian otot palpasi, selain proses spinosus yang kalian palpasi dari atas ke bawah, kalian juga bisa untuk menekan di area sekitarnya, samping kiri kanan, di paravertebral muscle-nya ya, otot paravertebral, apakah ada tegang ya, spasme atau tidak ya, atau ada nyeri pada saat penekanan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi nanti diagnosis, entah misalkan ada keluhan artritis, atau misalnya untuk di paravertebralnya ada spasme otot ya, paravertebral tegang misalnya ya, atau ada beberapa kasus pun yang dia hiperalgesia, jadi dia agak nyeri pada saat ditekan di daerah tersebut. Ya, biasa ada gangguan penyempitan dari nerve root ya, atau penekanan. Nah, kemudian setelah itu ya palpasi prosesus spinosus ya, apakah ada step deformity. Nah, ini kalian nilai ya, itu kalau kalian raba itu bentuknya kan mestinya satu alignment ya, one alignment ya. Jadi kalau misalkan curve-nya itu jelas ya, pada saat kalian turun tangannya di proses spinosusnya itu, kok tiba-tiba ada satu bablas ya. Ada satu segmen bablas, itu yang namanya deformitas. Kemudian dia turun lagi sama seperti yang pada saat bablas. Jadi semacam kayak ada jembatan yang anjlok ya seberangnya ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah ya. Itu namanya step deformity ya. Kemudian kita turun ya dari cervical tadi. Nah, ini penonjolan gibus. Gibus itu biasa terjadi pada torakal ya. Kemudian kita terus ke bawah ya, mulai dari cervical tadi, kemudian torakal, lumbar, nah sampailah ke sakroiliak. Nah, sakroiliak itu yang tadi, yang kalau kalian perhatikan di gambar, yang antara PSIS-nya, posterior superior iliaknya, nah itu kan ada dimple. Nah, di sekitar situ ya ada SI joint, sakroiliak joint. Nah, itu pada beberapa kasus kalau dia pain ya, kemungkinan dia ada problem dengan sakroiliac joint seperti sakroilitis ya, atau peradangan pada SI joint ya, atau sendi sakroiliaka. Nah, kemudian kita melakukan perkusi. Nah, perkusi ini kita menggunakan punggung ya, apa sih bahasanya ya? Kalian lihat telapak tangannya, kemudian di sisi medial dari telapak tangan itu yang selurus sama jari kelingking, nah itu yang namanya medial aspek dari tangan ya. Nah, itu kalian melakukan penekanan ya, tapi dengan sedikit power ya, kayak orang lagi perkusi ya, kayak gini-gini ya. Kalian pakai itu menekan dari cervical ya sampai ke bawah ya, untuk menilai ada nyeri atau tidak pada saat dilakukan tanda kutip ya perkusi itu. Nah, setelah kita ke inspeksi palpasi, kita maju ke pemeriksaan range of motion.
ya. Ini untuk range of motion masing-masing apa namanya regio itu berbeda ya. Hanya saja yang kita nilai pada vertebra itu cuma dua, satu cervical ya, dua lumbal ya. Sedangkan torakal kita tidak nilai ya. Kenapa? Karena itu agak sulit dinilai karena dia sifatnya rigid, fix, karena ada rib, ada apa, koste yang membuat gerakan di torakal itu tidak sefleksibel atau sulit untuk dinilai pada pemeriksaan fisis. Dan yang kedua itu sakrum, itu tidak ada gerakan untuk menilai. Kenapa? Karena dia sifatnya fix ya. Nah, untuk pemeriksaan secara aktif dan pasif itu pada cervical maupun lumbal itu ada dua, aktif dan pasif. Kalau aktif ya pasien sendiri yang melakukan gerakan, kita hanya memberikan instruksi ya. Pak, coba ditundukkan kepalanya itu untuk menilai rentang fleksi ya, rentang gerak. Nah, kalau kita misalkan dia sudah mentok ya, mungkin karena sakit, karena apa? Karena spasme di daerah tulang-tulang parvertebrenya, ya kita bisa bantu dengan menambah sedikit power biar lebih tunduk lagi. Nah, itu namanya pemeriksaan pasif ya. Kita yang menggerakkan dengan bantuan pemeriksa ya. Nah, kemudian kita nilai selama pemeriksaan rentang gerak ini apakah dia ada keluhan nyeri atau tidak ya. Baik dia fleksi ya, ini untuk teman-teman juga harus juga tahu lah untuk rentang gerak masing-masing sendi ya. Untuk hari ini kita bahas tentang vertebrae, mungkin kemarin sudah bahas tentang rentang gerak lower ekstremitas maupun upper ekstremitas ya. Kenapa penting? Karena ini akan dipakai kalian sampai selesai jadi dokter, itu akan terpakai ya. Sampai di blok-blok berikutnya pun itu kalian akan sering terpapar yang masalahnya range of motion ya. Jadi kalian harus tahu. Kalau kalian sudah tidak tahu di blok ini ya repot untuk melanjutkan di blok-blok yang lainnya ya. Terutama untuk blok-blok muskuloskeletal dan traumatologi nanti ya. Karena itu bersinggungan masalah range of motion ya. Ada satu dua mahasiswa yang di blok yang lain yang trauma mungkin oknum sih yang mungkin tidak tahu ya, kurang belajar mengenai yang mana sih namanya fleksi, yang mana sih namanya ekstensi, internal rotasi ya pada ekstremitas. Nah, itu yang kalian harus tahu ya, mumpung masih semester bawah. Nah, untuk yang gerakan fleksi di apa namanya di cervical ya, itu dengan mendekatkan dagu ke dada ya, orang nunduk ya, kayak nunduk ke bawah melihat yang kalian sambil ikut persamaan persepsi ini, kalian bisa melakukan juga tindakan ya biar melekat di ingatan kalian ya. Jadi tunduk ya, rentang geraknya itu kurang lebih 50 derajat ya normalnya. Ada beberapa pasien tidak bisa tuh, kok tidak mau ya, sudah kaku dia punya, sudah pain, sudah sakit ya. Nah, itu kita pikir mungkin ada masalah arthritis di cervical ya, bisa jadi. Begitu pula dengan gerakan ekstensi. Gerakan ekstensi dia dagu sama dada itu menjauhi, saling menjauh ya, seperti pada gambar itu jelas kok dengan gambar ya. Rentang normalnya itu kurang lebih 60 derajat. Sedangkan untuk gerakan rotasi ya, ini pasien kita instruksikan untuk menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri ya. Melihat bahu kanannya atau melihat bahu kirinya, itu rentang gerak 80 derajat masing-masing sisi. Kemudian lateral bending ya, istilahnya ditidurkan ke kiri maupun ke kanan. Jadi yang mendekat adalah telinga dengan shoulder-nya atau bahunya pasiennya kiri maupun kanan ya. Yang dinilai tetap sama, ada nyeri atau keterbatasan rentang gerak ya, misalnya normal 45 dia cuma 10, berarti ada sesuatu, ada kaku nih. Ya, kakunya di mana? Kakunya di ototnya atau kakunya di tulangnya ya.
Jangan sampai arthritis kalian paksa-paksa tambah pain ya, tambah sakit. Nah, kemudian kita maju untuk gerakan fleksi di daerah lumbar ya. Nah, untuk daerah lumbar ya, itu fleksinya pasien membungkuk ke depan selayaknya orang ruku ya. Pada idealnya itu kita bukan yang gerakan ruku yang kita memegang kita punya ekstremitas ya, tapi dia punya tangan digantungkan ke bawah ya, dilepas saja, ikuti gravitasi ya semaksimal mungkin yang bisa dicapai ya. Nah, kemudian gerakan ekstensi ya seperti pada gambar ya, ke belakang kayak orang stretch ya ke belakang ya pada gambar. Nah, ini lateral bending kiri maupun kanan. Nah, ini kemudian untuk rotasi kiri dan kanan. Rotasi kiri dan kanan itu bisa kita memegang pinggang ya untuk mengcounter ya, kemudian kita miringkan ke kiri kayak orang mau membunyikan ini loh, membunyikan tulang belakangnya crack. Nah, itu ya ke kiri maupun ke kanan itu namanya rotasi ya. Kalau bending dia miring ya, jadi seakan-akan kita sama seperti lateral bending pada cervical, kurang lebih begitu ya, tapi ini lumbar yang dilakukan bending. Nah, untuk analisa pemeriksaan, nah ini secara umum ya, yang tadi pun sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk adanya problem ya di deformitas di daerah leher maupun di daerah tubuh ya, itu bisa menandakan adanya deformitas seperti tortikolis, skoliosis ya, kyphotic, lordosis ya, itu bisa jadi menganalisa ya apa yang kita mau temukan. Kemudian adanya fraktur atau didahului riwayat trauma sebelumnya ya, mungkin itu ada artritis atau usia tua degeneratif ya. Kalau misalnya fraktur biasanya ada pain ya, painnya lebih jelas, terlokalisir biasanya. Nah, kalau misalnya dia ada infeksi artritis ya, infeksi ada dua macam, ada cold abscess, ada yang septic arthritis, ada yang di joint ya. Nah, itu sorry maksudnya septic pyogenic maupun spondylitis TB ya, tuberkulosa. Nah, itu ada yang bisa kita raba dari luar, terasa hangat, ada yang biasa-biasa aja, yang cold abscess namanya itu, yang spondylitis biasa tidak teraba hangat pada saat pemeriksaan. Sedangkan untuk yang pyogenik ya, kemarin juga sudah kita bahas di materi, itu pada pemeriksaan fisiknya itu dia teraba hangat ya di sekitar area yang mengalami infeksi. Kemudian listesis. Nah, ini biasanya pada pasien trauma ya, ada riwayat trauma sebelumnya, atau spondylolistesis karena degeneratif, misalnya orang tua ya, overweight misalnya, ada pain biasanya terjadi di daerah lumbar 45 ya, untuk terjadinya spondylolistesis. Nah, ini kemungkinan kalian akan menemukan deformitas yang istilahnya kalau apa namanya, garis lurus ya, tidak tekan-tekan, tiba-tiba ada jurang, set, terus ada lagi datar, ya kurang lebih seperti itu. Meskipun jangan bayangkan jurang yang deformitas apa yang jaraknya jauh ya, minimal ada pergeseran 1 cm dari normalnya, dari proses stenosis yang di atasnya. Kemudian di bawah lagi yang sakroiliaka, ya ini yang tadi saya katakan di daerah tersebut ada pain, ya kemungkinan terjadinya sakroilitis ya, SI joint, peradangan pada SI joint yang kemungkinan bisa menyebabkan nyeri, atau spondylitis ankylosis yang kasusnya cukup jarang ya. Nyeri pada perkusi ya, mungkin ada fraktur patologis karena osteoporosis ya. Pada orang tua biasanya didapatkan fraktur dengan osteoporosis, baik infeksi maupun keganasan. Dilanjut untuk peningkatan kifosis. Nah, ini ada fraktur kompresi vertebrae. Nah, fraktur kompresi yang dimaksud di sini yang kenanya di anterior kolom ya, bagian anterior korpusnya. Jadi anterior korpus jebol, ya posteriornya yang angkat naik. Jadi biasanya tampak ada peningkatan kyphotic. Nah, spasme otot, nah ini ada akibatnya cedera, misalnya jatuh ya. Tapi
ada riwayat jatuh 2 hari 3 hari ke poli ke rumah sakit. Nah, ada sakit hanya di daerah paravertebranya saja, ya. Nah, kemungkinan ada spasme di situ akibat cedera atau overuse. Misalnya dia habis nge-gym atau orang yang tidak pernah nge-gym, tiba-tiba nge-gymnya lebih berat dibandingkan sebelumnya, ya. Itu bisa pain juga ya di daerah muscle-nya. Kemudian sciatic ya, nervous sciatic. Nah, ini kemungkinan hernia sih diskus. Ini sciatic nerve ya, itu kan di belakang di daerah gluteal ya, piriformis. Nah, itu kan bercabang dari lumbal 2 ya ke bawah ya ke S1. Jadi kalian memeriksakan ya penekanan di daerah lumbal 2 ke S1. Nah, kalau kalian baca lagi lebih detail nanti pemeriksaan fisik atau buku-buku yang kalian dapat, ada yang namanya itu iliac crest, itu selevel dengan lumbal 4 ya. Kalian bisa hitunglah ke atas dan ke bawahnya ya. Kemudian nyeri pada sendi intervertebra dapat disebabkan artritis, misalkan pada pergerakan fleksi maupun ekstensi atau bending kiri kanan, dia rentang geraknya terganggu ya. Kemungkinan dia ada artritis ya. Artritis banyak tempat ya, biasanya untuk di daerah apa namanya? Di daerah vertebrae itu di daerah facet joint-nya yang pain ya. Kemudian nyeri pada C1, C2, cervical 1, cervical 2 ya, lagi-lagi artritis ya, baik artritis reumatoid ya maupun adanya spondylolisthesis juga ya pada daerah cervical. Nah, ini yang terakhir ini mungkin agak sulit ya, tapi ini yang pemeriksaan tes Kuber ya, ini untuk melihat adanya artritis pada daerah lumbar ya, atau biasanya spesifik ke pemeriksaan ankylosing spondylitis. Ini agak sedikit berat memang ya. Nah, itu untuk pemeriksaannya ini kurang lebih kalian mungkin ya, kalau kita hitung-hitung kurang lebih di sini itu dia punya PSIS ya, atau lumbosacral intervertebrae di sini. Kemudian tarik garis kurang lebih 10 cm ke atas dan 5 cm ke bawah. Kemudian kalian pada saat posisi pada itu ditandai ya dengan marker ya, 10 cm ke atas, 5 cm ke bawah. Kemudian tarik garis lurus, terserah kalian mau gambar di belakangnya atau misalnya kalian hanya poin-poin saja ya. Kemudian pakai meteran. Nah, pasien disuruh untuk membungkuk ya. Kalau misalkan dia bisa ya kurang lebih 2 sampai 4 cm itu masih dalam rentang normal, tapi kalau kurang dari situ penambahannya ya dikasih bungkuk seperti ini ya, otomatis idealnya dia akan bertambah. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa mendapatkan rentang itu, berarti dia ada problem dengan dia punya lumbar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Tapi dok, mungkin sudah tidak ada dok, mungkin sudah jelas dok. Ya, silakan deh kalau ada yang mau bertanya. Halo, suara saya kedengaran? Tapi dok, iya dok, terdengar dok. Halo? Tapi dok, terdengar dok. Oh, terdengar ya? Saya pikir suara saya tidak jelas deh. Ada yang mau ditanyakan deh? Atau sudah jelas semuanya? Tapi dok, mungkin sudah jelas dok. Oke. Tapi sudah jelas. Ya.
Ya, atau kalau sudah jelas ya, saya akhiri untuk diskusi singkat sore ini. Semoga untuk latihan skill lab besok itu kalian bisa melakukannya dengan lancar ya, tanpa kendala. Oke, terima kasih atas waktunya ya teman-teman semuanya. Izin saya kembalikan ke ketua kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Dok, terima kasih banyak, Dok. Oke ya. Terima kasih, Dok. Adik-adik tunggu, kita konfirmasi dulu ke Dokter Astrina ya, apakah beliau mau lanjut atau dilanjut nanti Mbak Maghrib. Sampai Dok, ada? Boleh lanjut saja Dok. Oh iya, Insya siap Allah Dok. sebelum Silakan. maghrib Iya, siap, selesai. siap Dok. Iya. Boleh tolong share screen materinya Dok. Oh iya, siap Dok. Sampai Dok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang inspeksi gate nih, ya. Turun ke bawah, ya. Jadi ini adalah asesmen pola jalan atau prosedur normal untuk menilai pola jalan. Biasa juga pola jalan itu didefinisikan disebut juga sebagai gate. Pemeriksaan gate mencakup spektrum teknik pemeriksaan yang luas, mulai dari teknik observasi sederhana hingga penggunaan analisa biomekanik dengan komputer. Pemeriksaan gate ini untuk membantu menegakkan diagnosis. Gate sendiri atau pola berjalan ini ada 3 fase, stand phase, fase menapak, fase mengayun, dan juga ada biasa dibagi menjadi fase double support. Fase double support ini akan semakin singkat jika kecepatan berjalan bertambah. Misalnya pada orang jogging, pada orang yang berlari, itu fase double supportnya akan semakin sedikit. Normalnya stand phase atau saat kaki menapak atau menahan berat badan itu 60% dari siklus berjalan kita. Sedangkan swing phase saat kaki itu diayunkan atau saat tidak menahan berat badan itu sekitar 40% dari siklus berjalan. Urutannya sendiri adalah heel strike. Heel strike itu boleh diperhatikan gambarnya itu dengan yang gambar kaki yang berwarna merah. Jadi pada gambar yang pertama itu heel strike, gambar yang kedua itu foot flat, mid stance, push off dia menekan ke bawah, acceleration, mid swing, dan deceleration. Adapun gangguan itu pola jalan normal fase-fasenya, tapi kadang ada orang yang mengalami gangguan dari pola berjalan ini. Gangguan ini ada berbagai macam, misalnya seperti antalgic gait, misalnya ada nyeri di hipnya atau di knee, dia akan mengalami antalgic gait atau pola berjalan dengan nyeri. Jadi pergerakannya lebih pendek pada stand phase-nya, dia akan lebih singkat karena dia kalau menahan berat badan daerah tersebut akan semakin nyeri. Contoh kelainan gait yang lain yaitu hemiplegic gait, kakinya digerakkan bersama-sama dalam keadaan kaku, telapak kakinya seperti ditarik. Jadi kalau dari shoulder itu shouldernya internal rotasi, adduksi mendekati tubuh, elbow-nya fleksi, dan supinasi, wrist fleksi, finger fleksi. Itu pola untuk ekstremitas superior. Sedangkan untuk pola ekstremitas inferior dia polanya hip internal rotasi,
Adduksi, knee ekstensi, ankle dorsofleksi. Jadi ini polanya seperti itu, atau biasa juga jalannya kita istilahkan dengan circumduction atau dia memutar. Tujuannya sendiri itu sebenarnya supaya dia floor clearance atau dia tidak menabrak lantai. Jadi dia berjalan dengan circumduction. Yang ketiga adalah Trendelenburg gait, miring ke arah lateral pada sisi pembawa berat tubuh, diakibatkan oleh kelemahan dari gluteus medius. Jadi dia seketika menapak misalnya gluteus medius dextra yang mengalami kelemahan, dia akan jatuh ke miring ke arah lateral yang menumpu berat badan. Yang keempat, kelainan yang lain itu misalnya schizoring gait. Pergerakan ini disebabkan karena spastisitas pada kedua ekstremitas bawah. Biasanya didapatkan pada pasien-pasien dan cerebral palsy ataupun pada penyakit medula spinalis. Jadi kenapa dibilang schizoring gait? Karena jalannya seperti gunting. Adapun indikasi untuk melakukan pemeriksaan gait ini pada pasien-pasien dengan potensi adanya gangguan pola jalan, misalnya kelainan penyakit cedera muskuloskeletal, kelainan dan penyakit neuromuskular. Adapun kontraindikasinya adalah gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan pun dilihat juga seberapa beratnya. Nanti kalau cuman ringan bisa dibantu dengan didampingi oleh orang sekitarnya. Gangguan kardiovaskular berat, pasien tidak kooperatif, pasiennya sudah demensia atau mengalami gangguan kognitif. Efek sampingnya bisa kelelahan ataupun jatuh. Oke. Next, bawah lagi. Langkah-langkah keterampilannya ini seperti biasa mengucapkan basmalah, salam, memperkenalkan diri, silakan pasien duduk. Sebelum pelaksanaan ini kan modulnya inspeksi gait, tapi sebelumnya kan kita juga sudah melakukan anamnesis PMV sebelumnya dan dicatat di rekam medis. Lalu kita minta persetujuan verbal kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan inspeksi gait. Sebelumnya kita lakukan cuci tangan, meminta pasien untuk membuka pakaian sebatas daerah yang akan diperiksa, sebaiknya ditemani oleh perawat, memberikan pengarahan pada pasien, jadi diarahkan pasiennya berjalan pada jalur yang telah diberi tanda, sebaiknya ada ruang space sekitar 2 meter, jadi dia berjalan dari arah semula, disuruh jalan ke 2 meter ke sana, terus disuruh balik lagi ke arah waktu dia awal mulai berjalan. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan pada dari sisi depan, kanan, kiri, dan juga belakang. Yang lainnya itu melakukan observasi, kita lihat nanti pasiennya apakah normal, apakah ada gangguan gait, gangguan pola jalan. Nomor 11, poin 11 sudah dijelaskan tadi. Next. Ya, 12 sama ini contohnya, poin-poinnya 13, 14, ya. Jadi nanti kalau setelah melakukan observasi, setelah dilihat, oh iya ternyata kita sebutkan fase pola jalan normal itu stepnya ini. Tapi ternyata pada pasien ini dia mengalami pola jalan berupa misalnya hemiplegic gait. Hemiplegic gait itu pola jalannya seperti ini, shoulder-nya, elbow-nya bagaimana, terus dijelaskan hasilnya kepada pasien. Di akhir sesi dan ditanyakan kepada pasien apa ada yang kurang jelas, apa ada yang mau ditanyakan, lalu kita mengucapkan hamdalah, salam, dan terima kasih kepada pasien, lalu melakukan cuci tangan. Kemarin juga waktu kuliah sudah ditampilkan video-videonya, contoh-contoh gangguan pola jalannya itu. Apa ada yang mau ditanyakan? Atau yang kurang jelas?
Bagaimana? Tapi dok, saya rasa penjelasan tak sudah jelas dok. Tapi Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ketua kelasnya bagaimana? dok, mungkin sudah jelas dok dari penjelasan tak dok. Tapi Oh ya, saya kembalikan ke Dokter Ina. Ya dok. Oke, makasih dok. Oh Tabe. iya, makasih banyak dok bantuan tak. Ya, terima kasih kepada Dokter Astrina atas persamaan persepsi yang telah dibawakan sore ini. Untuk adik-adik, saya rasa ini menjadi bekal tak deh untuk besok pada saat kita melaksanakan CSL. Jadi kita masuk ke dalam ruangan itu tidak sekedar menunggu dari instruktur apa yang dikasih ke instruktur tak. Jadi kita sudah ada bekal tak nih, kita sudah baca. Ya, tulis ada nih gambaran tato apa yang akan kita lakukan besok pada saat kita CSL. Kemudian saya sudah share nih di grup tadi. Ini tak apa namanya? Modul dan juga contoh video terkait pemeriksaan tulang belakang dan juga inspeksi gait. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Ada pertanyaan tadi terkait CSL besok? Kita mulai seperti biasa jam 9.20. Oke? Sudah deh ya. tapi dok, mohon maaf Iya. dok. Ada video untuk persamaan persepsi untuk ekstremitas superior dan ekstremitas inferior dok, untuk pemeriksaan fisiknya dok. Iya, nanti itu nanti saya mintakan ke sama Dokter Asri sekalian nanti kita bikin juga persamaan persepsi deh. Jadi kemarin kan kita tidak sempat buat untuk persamaan persepsinya karena beliau berhalangan hadir. Ya nanti sekalian minta juga anunya apa namanya videonya. Jadi bisa jadi bekal tak untuk nanti sebelum tak ujian CSL. Ya. Tapi dok, ya dok. Nanti saya sharekan Ki kalau misalnya ada yang bisa dapat dari Dokter Asri. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Iya. Ada pertanyaan tak? Masih ada yang mau bertanya terkait CSL besok? Biasanya itu kalau untuk muskulo begini deh, biasanya sebelum mulai CSL kita kumpulkan biasanya di kelas besar. Jadi ada kita waktu kasih 1 jam untuk supervisor. Mereka berikan pengarahan di dalam ruang kelas besar toh, cuman karena kebetulan dokter ortopedi itu lagi berhalangan semua di Makassar. Kita via Zoom. Insya Allah tetap di maksimal ya. Oke, paling dek tidak ada kendala tato. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak tahu, tidak ada sama sekali gambaran tak karena sudah dikasih persamaan persepsi ya. Oke, paling dek. Saya kira cukup nih untuk sore ini. Silahkan belajar untuk CSL tak besok. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.